Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Ansar, kuliah di Sekolah Tinggi Al-Aqidah Al-Hasyimiyah dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas dari Pak dosen untuk menjelaskan mengenai makalah dan review buku yang berjudul Syekh Muhammad Yusuf Al-Maksari dan Sosiologi Hukum, buku Sosiologi Hukum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa memenuhi atau melaksanakan tugas dari Pak dosen tersebut. Sini saya akan menjelaskan mengenai kelahiran Syekh Muhammad Yusuf. Menurut Tentara Warisan Kerajaan Kembar, Goa dan Talo, masa kelahiran Syekh Muhammad Yusuf Al-Maksari itu pada 3 Juli 1628 Masehi, bertepatan dengan 8 Syawal 1036 Hijriah. Riwayat atas penetapan tanggal tersebut telah menjadi riwayat tradisi lisan masyarakat di Sulawesi Selatan, sehingga semua kajian yang berkenaan dengan masalah itu sudah menjadi kesepakatan. Syekh Yusuf Al-Maksari juga merupakan seorang ulama sufi dan khalifah tarekat serta pejuang kenamaan pada zamannya. Bukti yang konkret dari perjuangannya adalah kemenangan Raja Banten, yakni Sultan Agung Tirtayasa atas Belanda ketika dibantu oleh Syekh Yusuf Al-Maksari. Syekh Yusuf Al-Maksari dikenal pada 4 negeri, yaitu Kesultanan Banten, Jawa Barat, Tanah Bugis, Sulawesi Selatan, Ceylon, Sri Lanka, dan Cape Town, Afrika Selatan. Beliau adalah peletak dasar kehadiran komunitas Muslim Ceylon dan Afrika Selatan. Beliau dianggap sebagai bapak pada beberapa kumpulan masyarakat Islam di Afrika Selatan yang berjuang mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk menentang penindasan dan paham adanya perbedaan kulit dan etnis. Syekh Yusuf Al-Maksari memiliki pokok-pokok pemikiran serta pengaruh terhadap perkembangan Islam di bidang mistik. Di dalam upaya menjalankan pengajaran dan dakwah Islam melalui tasawuf, Syekh Yusuf Al-Maksari selalu mengaitkan tasawufnya dengan akidah Islamiyah. Akidah yang benar adalah akidah yang berdasarkan kepada ittiba' al-rasul, artinya apa yang patut diyakini oleh hamba terhadap Allah adalah sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan kadarnya. Mestilah didasarkan kepada kedua rujukan dasar tersebut. Selain Al-Quran dan Al-Sunnah, Syekh Yusuf Al-Maksari memperincikan rukun tasawuf kepada 10 perkara, yaitu tahrid al-tauhid, faham al-simai, husan al-isra, ittihar, al-ittihar, tark, al-ikhtiyar, sur'at al-wujud, al-kaf, an al-khawatir, khatrat al-safi', tark al-kitab, dan
tahrim al-idhar. Berbicara tentang sosok seperti Syekh Yusuf Al-Maksari bukanlah persoalan yang asing bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya karena ia memiliki reputasi yang mendunia, bahkan ia telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Meskipun terdapat sebagian masyarakat belum mengetahui secara detail tentang Syekh Muhammad Yusuf Al-Maksari atau eksistensi dan esensi Syekh Yusuf Al-Maksari, itu adalah wajar. Karena pada dasarnya hampir separuh umur beliau dihabiskan untuk menimba ilmu pengetahuan baik di bidang politik dan terutama di bidang pengetahuan agama di luar negeri. Adapun keistimewaan yang dimiliki Syekh Yusuf Al-Maksari bukan saja diakui di Indonesia sebagai pejuang dan ulama karismatik, tetapi juga mendapat penghargaan dari berbagai agama Islam, khususnya di Afrika Selatan. Karismatikan yang terdapat pada pribadinya mendapat penghargaan dari Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela sebagaimana dalam pernyataannya bahwa Syekh Yusuf Al-Maksari adalah putra Afrika sebagai pejuang teladan kami. Baik, di sini saya akan melanjuti mengenai review buku hukum sosiologi. Review buku sosiologi hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Italia yang bernama Angelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat. Dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan, sosiologi hukum termaksud ke dalam kategori ilmu nomografik yang bertumpuh pada deskripsi dan penjelasan. Eksplorasi kebenaran dilakukan oleh penelitian sosiologi hukum yang pada akhirnya menemukan kebenaran baru atau mengungkap hal-hal yang sebelum itu tidak dipikirkan orang. Untuk menjelaskan optik deskriptif yang digunakan sosiologi hukum dan perbedaannya dengan optik perspektif dalam ilmu hukum analiti positivistis, Donald Belk membuat dua model hukum yang sangat membantu melihat perbedaan tersebut. Dari dua model tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus proses dan sebagainya apabila kita memasuki sosiologi hukum. Dapat diketahui bahwa apa yang menjadi perhatian sosiologi hukum
bukanlah peraturan yang mengandung muatan abstrak dan stereotip, melainkan apa yang teramati dalam kenyataan. Dengan demikian, hukum adalah hukum, bukanlah karena peraturannya mengatakan demikian, melainkan karena teramati dalam kenyataan. Dalam istilah Black, maka yang teramati dalam kenyataan adalah struktur sosial. Demikian, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Syekh Muhammad Yusuf Al-Maksari, gerakan Syekh Muhammad Yusuf Al-Maksari, dan review buku Sosiologi Hukum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.